banyak pulpen, many pens. Jadi biasanya kata-kata ini adalah penunjuk atau perujuk kepada benda yang di depannya. Lihat, a few ditambah dengan books, many ditambah dengan pens, few computers, some flowers, every balloon, ya. Nah, inilah yang disebut dengan determiner yang nanti juga akan saya bahas sebentar ya. Oke, untuk countable juga biasanya kita menggunakan artikel atau penunjuk an dan the. An ini menunjuk kepada sebuah. Di TK atau di SD kalian sudah mempelajari penggunaan apa bedanya dan en. Ya, kalau en biasanya en itu diawali dengan bunyi vokal entah, and. Jadi and bukan and. Digunakan kalau di depannya kata bendanya diawali dengan bunyi vokal, cup, television, ya, camera, balloon. Sedangkan n ya digunakan untuk yang diawali dengan bunyi vokal, an elephant, ya, seekor gajah, ya, sebuah buah apple, an apple, and hour. Nah, ini sering kita lupa guys. Pak, ini kan huruf H. Iya, jangan lihat hurufnya. Kalau diucapkan jam itu bukan hour tapi hour. Jadi hour. Makanya ini pakai n. Ini yang sering muncul di ujian. Ingat ya. Jadi kalau ada titik-titik nanti di sini, titik-titik, ini pilihannya E atau N. Jangan lihat hanya, tapi bunyinya adalah hour. Makanya di sini an hour. Ada lagi nggak Pak? Ada contohnya. Seorang gadis yang jujur, an honest girl. An honest girl. Pak, honest itu kan kata sifat. Kenapa? Kita kan lihatnya girl, bukan. Ini kan honest ini kan sifatnya si perempuan. Karena memang kata sifat ini duluan daripada kata bendanya, seperti penulisan di bahasa Inggris memang seperti itu, crazy man. Jadi sifatnya dulu baru kata benda. Nah, jangan lihat g-nya tapi tetap langsung di depan a-nya. Jadi ini n bukan e. Kenapa Pak? Ini kan h Pak. Sama. Ini h ini tidak berbunyi, jadi bacanya honest. And honest girl. Jadi ingat ya, ini pelajaran TK banget. Jadi kalau ini lupa berarti saya ulangi. Oke. Nah, untuk yang kata non count ini biasanya untuk yang count untuk kita tidak bisa menggunakan kata much ya. Contohnya banyak orang nggak boleh much people, tapi many people. Nanti kita lanjut penggunaan apa fungsinya many and much ya. Di sini saya hanya menjelaskan terlebih dahulu mengenai countable dan uncountable. Nah, non-count nouns disebut dengan uncountable. Sering kita juga menemukan uncount ini ya. Kata ini sama ya. Non artinya un. Un itu artinya tidak ya guys ya. Jadi uncountable itu sama dengan non-count. Tidak bisa dihitung. Apanya tidak bisa dihitung? Jadi kenapa tidak bisa dihitung? Karena orang gila aja yang bisa menghitung air. Tetapi bukan cairannya yang dihitung, tapi takarannya. Contohnya 2 ember. Embernya yang dihitung jumlahnya, bukan airnya. Masuk akal ya? Minyak contohnya. Jadi kamu nggak beli minyak dong, pasti orang tanya berapa kilo, berapa liter. Kalau minyak makan berapa kilo, kalau misalkan air berapa jerigen, berapa ini gitu. Jadi takarannya yang bisa dihitung ya. Jadi air, minyak, susu, teh, anggur. Anggur ini bukan buah anggur, minumannya ya. Itu nggak bisa dihitung guys. Tapi takarannya yang lebih 1 botol anggur, 2 botol anggur. Ya, tetapi cairannya itu tidak bisa dihitung, makanya dimasukkan kategori non-count nouns. Apa saja? Nah, seperti es, bahan-bahan juga itu termasuk uncountable. Contohnya es, kertas, kayu. Kayu bukan baloknya yang dihitung, tapi bukan yang dihitung baloknya, tapi kayu secara umum itu tidak bisa dihitung karena itu zat. Ya, oke.
Kata benda tersebut juga yang non count adalah kata benda yang abstrak seperti yang saya bilang kemarin. Ya, persahabatan, cinta, ya, perselingkuhan, kemunafikan. Kalau di bahasa Indonesia biasanya diakhiri dengan akhiran an, ya. Oke, jadi nanti kalian belajar sendiri biar lebih paham apa sih countable and uncountable menurut misalkan ada buku kamu baca lagi. Pokoknya uncountable atau non-count ini adalah seperti zat padat, zat cair, dan benda-benda yang memang tidak bisa dihitung seperti yang tadi saya bilang, bisa dilihat, bisa dirasakan tapi tidak bisa dilihat, gitu ya. Berhubungan dengan perasaan, ya. Oke, jadi itulah bedanya countable dan uncountable. Nah, di sini kita sedikit mengetahui bahwasanya uncountable dan countable itu pembedanya itu biasanya ada di determinernya yang saya bilang tadi. Ya, contohnya untuk yang ini ya, saya akan share terlebih dahulu. Teman-teman masih dengar suara saya? Masih, Pak. Sekarang di layar kamu judulnya Masih, Pak. determiners nggak? Izin, Iya, Pak, betul. kedengeran tapi putus-putus. Oke, itu signal Izin, kamu Pak, berarti. putus-putus suaranya. Oke. Yang lain suara saya putus-putus atau enggak ya? Jelas, Pak. Oke, berarti yang mendengar saya putus-putus signal kamu berarti jelek, bukan di saya. Oke, determiners Ya, inilah penentu kata bendanya. Oke, nah jadi kamu harus bisa membedakan apa few dengan little. Few digunakan untuk benda yang countable. Contohnya yang tadi countable, orang, sedikit orang. Few people. Sedikit buku. Few books. Ya. Kalau little itu benda yang tidak bisa dihitung tadi. Contohnya sedikit cinta. Little love. Little love. Sedikit gula. Little sugar. Sedikit air. Little water. Ya. Nah, jadi little dengan few bedanya little digunakan untuk uncountable, benda-benda yang tidak bisa dihitung tadi. Few digunakan untuk benda yang bisa dihitung. Artinya few dan sebentar ya. Artinya few dan a little ini diartikan sedikit. Ya. Few atau little ini kalau di bahasa Indonesia diartikan sedikit. Ya, jadi kamu harus bisa bedakan apa bedanya few dengan little. Saya ulangi, few atau a few. Oke, saya jelaskan sedikit ya. Few dengan a few, Pak, di sini ada di sini nggak ada Ini hanya pengertian secara semantik saja, guys. Artinya gini, sama-sama diartikan sedikit. Tapi kalau kamu pakai few, itu meaningnya negatif. Contohnya gini, she has few friends, artinya dia hampir sama sekali tidak punya teman. Punya sih, cuman jarang banget kamu lihat dia ngobrol sama orang, jalan sama orang. Nah, sedangkan a few ini sedikit tapi masih bisa, masih ada lah kita lihat dia berteman meskipun pilih-pilih gitu. Jadi few dengan a few kalau tanpa ini meaningnya negatif. Hampir sama sekali tidak punya gitu. Ya, sedangkan a few itu normal. Kalau kita bilang saya hanya punya sedikit teman, ada, cuman nggak sebanyak orang-orang yang memang orangnya sosial banget gitu. Jadi bedakan yang punya yang pakai dengan yang tidak pakai Yang tidak pakai ini negatif artinya, guys. Ya, kalau pakai itu masih positif. Sama-sama diartikan sedikit. Nah, itu bedanya few dengan a little, a few dengan few, ya. Sama. Few dengan a few, kalau few dia ya,
Kalau a little tadi, little help, sedikit bantuan artinya hampir tidak terlihat bantuannya gitu loh. Tapi sedikit bantuan yang pakai a little help, itu masih bisa dirasakan bantuannya, masih bisa ngebantu kita meskipun sedikit. Nah, sedangkan little itu artinya dia ngebantu tapi kok nggak kelihatan ya bantuannya seperti apa gitu. Nah, itu bedanya little dengan a little. Jadi pengertian di sini little help artinya sedikit bantuan dan hampir tidak berguna. Sedangkan a little help sedikit tapi membantu gitu. Nah, itu bedanya yang pakai dengan yang tidak pakai Sama dengan tadi a few dengan few, little dengan a little. Oke, kita sekarang itu ke ini yang sering orang bingung ya, any. Nah, ala bisa karena biasa, teman-teman. Kalau kamu melihat nanti kalau kata tanya itu pasti pakai any karena orang belum paham. Contohnya, kamu punya uang nggak sih? Aku mau pinjam. Kamu kan nggak tahu dia punya uang atau enggak. Makanya kamu, do you have any money? Nah, do you have any money? Kamu pakai any tambah money artinya kamu belum tahu dia punya uang atau enggak. Gitu. Kamu punya waktu enggak buat aku? Do you have any time? Do you have any minutes for me? Nah, gitu ya. Jadi di dalam pertanyaan menanyakan ada tidak itu kita pakai any ditambah dengan kata benda. Dan any juga digunakan untuk yang negatif. Contohnya saya tidak punya uang. I don't have any money. I don't have any sugar with me. Saya tidak punya gula di sini. Gitu. Jadi any ini digunakan untuk yang negatif. Ya, untuk yang negatif. Sedangkan some digunakan untuk yang positif. Lihat kalimat ini. But some questions were tricky. Ya, ini kalimatnya positif. Sedangkan ini ada not-notnya, makanya kita pakai any. Oke, jadi bedakan any dan some. Any digunakan untuk kalimat pertanyaan dan negatif, sedangkan some digunakan untuk yang kalimat positif. Oke, baik. Kita lanjut dengan many and much. Kita ke sini. Oke, lihat gambar ini teman-teman. Ya. Kenapa Kenapa saya buatkan dulu seperti ini? Artinya gini. Untuk menggunakan many and much, kita harus tahu dulu bendanya bisa dihitung atau enggak. Many and much diartikan banyak ya teman-teman ya. Di dalam bahasa Indonesia diartikan banyak. Nah, lihat benda ini. Bunga, saya tanya ya, jawab dalam hati aja biar enggak ini. Flower, kira-kira bisa dihitung enggak ya? Pasir, bisa dihitung enggak ya? Air, bisa dihitung enggak ya? Perahu atau kapal, bisa dihitung enggak ya jumlahnya? Gula, bisa dihitung enggak butirannya? Grape, buah anggur bisa enggak? Gitu ya. Oke. Nah, kita lihat di sini tadi bunga bisa. Tangkainya kan bisa dihitung. Jadi too many flowers, terlalu banyak bunga. Kita di sini pakai many bukan much karena flowers itu bisa dihitung. Dan ingat, flowernya ditambah s karena jumlahnya sudah lebih dari satu. Namanya juga banyak. 2 saja sudah pakai s, apalagi banyak. Pokoknya ingat guys, kalau bendanya sudah lebih dari satu itu namanya plural. Ya, kata bendanya biasanya berakhiran s atau es. Kita lanjut. I ate so many grapes that I felt sick. Saya makan terlalu banyak buah anggur sehingga saya sakit perut. Lihat ini. So many grapes. Karena buah anggur itu bisa dihitung. Makanya dia pakai s di sini. Many kita pakai banyak anggur, banyak buah anggur. Oke. Jadi kita pakai S di belakangnya. Oke. Kita lanjut dengan perahu. How many boats can you see? Berapa perahu yang kamu lihat? Makanya kita pakai many di sini karena perahu itu memang bisa dihitung teman-teman. Ya, jadi 1 perahu, 2 perahu ya. Jadi berapa banyak perahu yang bisa kamu lihat? Many boats. Kita lanjut. Nah, kita menggunakan much untuk yang tadi saya bilang butiran seperti butiran pasir, gula, kopi yang serbuk-serbuk, itu tidak bisa dihitung serbuknya teman-teman. Tapi kalau kamu bilang 2 sendok gula,
2 spoons of sugar. Jadi spoonnya itu yang pakai S, bukan sugars. Langsung salah kalau kamu pakai S di belakang sugar. Ya. 2 peoples, nggak ada 2 peoples. 2 people, karena people itu sudah jamak. Oke, jadi di sini much digunakan untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Much sand. Ingat, pasir itu tidak bisa dihitung butirannya. Jadi kita menggunakan kata much, banyak pasir. Kita lanjut, much water. Ingat, air tidak bisa dihitung cairannya. Yang bisa dihitung 1 ember, 2 ember, 2 gelas, 3 gelas. Jadi takarannya yang bisa dihitung. Misalkan 2 gelas air. 2 glasses of water. Jadi gelasnya itu yang pakai ES. Glasses. Jadi bukan 2 glasses of waters. Nggak ada S di belakang water. Ya. Karena air tidak bisa dihitung. Oke, kita lanjut. Nah, jadi inilah penggunaan many and much. Seperti yang saya bilang tadi, kita harus memahami ini. Apa sih fungsinya ini kita pelajari teman-teman? Lihat ya, biar saya kasih tahu. Di dalam nanti membuat kalimat, kalian memang harus mengetahui hal ini. Contohnya ya, saya buatkan kalimatnya di sini. Ya, kalian nanti bisa jawab sendiri ya. Oh, ini sepertinya perlu. Sepertinya tapi harus, karena di dalam sorry. Oke ya, saya buatkan contoh kalimatnya. Ini akan berhubungan dengan kata kerja atau to be ya. Many friends. Oke, yang mana jawabannya? Ayo, semuanya. Many friends ... not coming to my party. Jadi yang mana jawabannya? Is, am, are, was? Are. Bagus, pintar sekali. A. Jadi ini memang pintar, apa namanya? Kenapa nggak pakai is? Karena di sini sudah many friends. Ya. Temannya sudah lebih dari 1, makanya dia pakai are, karena namanya sudah lebih dari 1. Ini bisa kita logikanya kita masukkan ke they, ya, pronoun they. Oke, makanya dia di sini are. Oke, contoh lagi. Yang mana jawabannya guys? Rambut saya warna hitam. Are, is, were, am? Is, sir. Is. Iya, jadi rambut kan nggak bisa dihitung Is. teman-teman. Orang gila aja yang ngitung rambutnya ya. Hanya Tuhan lah yang tahu jumlah rambut kita. Manusia nggak usah hitung-hitung helai rambut. Oke, tapi Tuhan tahu ya, sehelai rambut terjatuh pun dia tahu. Jadi di sini my hair is. Jadi rambut ini termasuk uncountable noun. Nah, yang berhubungan dengan kata kerja. Lihat ini ya, biasanya di simple present. My Apa nama? banyak buku memberikan kita banyak informasi penting. Nah, yang mana kata kerjanya guys? B. B. B, bravo.
B. Give. Bagus. Nah, udah pintar kalian, udah pintar. Give, Pak. Nah, karena Give, Pak, many books ini kalau kita buat pronounnya jadi they. Tetapi kalau saya ganti teman-teman, ini saya ganti ya, saya ganti seperti ini. Many, oke. Nah, ini jawabannya yang mana? Sebuah majalah memberikan kita banyak informasi penting. Yang mana jawabannya? Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Bravo. Charlie, teman-teman. Ada teman kamu yang kasih tahu tadi, pintar ya. Kenapa? Karena ini mengartikan sebuah. Jadi kalau pronounnya itu kita masukkan ke it. It kan kata kerjanya pakai s dan atau es belakangnya. Ya. Jadi kamu nanti yang sudah mempelajari dari SD malah kamu simple present. Ingat di simple present kalau subjeknya she, he atau it ya. Itu kata kerjanya itu bentuk pertama tetapi ditambah dengan akhiran s atau es. Ingat itu. Jadi karena di sini a magazine, kan sebuah, makanya kalau kita masukkan ke personal pronounnya itu jadi it. Ini kan it, makanya kata kerjanya harus pakai akhiran s. Inilah jawabannya. Jadi inilah makanya kamu harus memahami tadi saya bilang kata benda. Karena kalau kamu tahu nanti itu kalau kata bendanya misalkan plural, berarti kata kerjanya juga harus plural. Plural maksudnya tidak pakai s atau es. Tapi kalau kata bendanya singular, ini artinya singular, satu. Kata kerjanya juga harus singular. Disebut dengan kata kerja yang singular, artinya kata kerjanya ditambah s atau es. Gitu ya. Jadi inilah fungsinya kalian mempelajari noun. Untuk membuat kalimat, kalian harus nanti memahami to be apa yang kamu pakai. Contohnya, people. People itu kalau to be-nya is atau are. Ayo, langsung jawab. Semuanya, ayo. Kalau people itu teman-teman itu dia pakai to be apa? Is atau are? Bagus. Oke. Karena people itu adalah maksudnya adalah bentuk plural dari person. Sebentar ya, ini kok backgroundnya. Oke, lihat ya. Person, ini yang harus kamu tahu ya. Saya buatkan di sini besar-besar biar kamu paham mana kata benda yang memang tidak pakai s. A person, seorang. Tapi kalau dua orang, two people, bukan two persons. Ingat ya. Itu yang pertama. Yang kedua ini seekor tikus, a mouse. Kalau dua ekor tikus, two mice, bukan mouses. Ingat ya, ini saya bilang tadi ada kata benda yang tidak pakai s untuk bentuk pluralnya. Apalagi yang kamu tahu? Foot. Ya. Sebuah kaki. Ya, tapi kalau dua buah kaki, 2 feet. Ya. A man, seorang laki-laki. Kalau beberapa laki-laki, some men. Lihat di sini a, ya. Sedangkan di sini Jadi bedakan, bukan mens. Salah, nanti perempuan marah. Nggak ada some mens, ya. Men, pakai e. Begitu juga dengan seorang perempuan, a woman, woman. Kalau misalkan 3 orang perempuan, 2 women, ya, women. Lihat di sini, Kalau di sini, di sini a.
Ya, a woman, di sini women. Lihat di sini. Jadi bedakan ya. Jadi di sini tidak pakai men's atau women's, bukan. Apalagi nih, kalau ini sih gampang ya. Leaf, daun, sebuah daun atau sehelai daun. 2 helai daun, 2 leaves. Ini gampang, F-nya diganti menjadi V ditambah ES. Lihat. Di sini F, kalau di sini F-nya diganti menjadi V, ya, ditambah ES. Contohnya lagi yang sering, a wife, seorang istri. Kalau banyak istri, many wives. Nah, ini sudah kalian pelajari waktu SD, TK, SD, SMP, SMA. Ya, ini tidak usah diperpanjang lagi. Inilah kata benda yang memang tidak pakai S. Kalau yang pakai S kan memang secara umum pakai S, seperti yang saya bilang tadi. Sebentar ya. Nih yang pakai S, ya memang mayoritas pakai S. Contohnya book menjadi books. Contohnya one book, 2 books. Ya. Apalagi apple, buah apple, sebuah apple, an apple. Kalau 2 buah apel, 2 apples. Nah, mayoritas pakai S. Ya, pencil, a pencil, sebuah pensil. Kalau 3 pensil, 3 pencils. Ya, oke teman-teman. Jadi yang ini, kata-kata benda yang ini yang memang sebenarnya harus kalian selalu waspada ya, karena biasanya trik-trik ujian bahasa Inggris itu adalah hal-hal yang sepele ini malah yang dimunculkan di ujian. Jadi kamu nanti kalau ada pilihan 2 mouses, kamu pakai mouses, padahal yang benar adalah mice. Ya, food. Ada nanti yang pakai 2 foods, pakai S, itu kamu pilih. Karena semua di otak kamu yang, oh kalau plural harus pakai S. Enggak kan? Saya bilang ada beberapa kata benda yang untuk jamaknya itu tidak pakai S. Contohnya tadi food, feed. Person, people, mouse, mice, man, men, woman, women, leaf, leaves, wife, wives. Oke. Jadi kalau yang ini memang secara umum, secara 99% kata benda bahasa Inggris itu memang kalau jamaknya ditambah S atau ES gitu ya. Oke, jadi ingat kata-kata yang ini malah yang sering dimunculkan di ujian kalau mengenai subjek, predikat, dan objek ya. Kalau kalian mengisi titik-titik yang menggunakan to be atau kata kerja, hati-hati dalam subjeknya ya, karena subjek pasti selalu berhubungan dengan to be atau kata kerja di depannya. Seperti yang saya bilang tadi. Lihat ini. Ini pasti berhubungan dengan kata kerja ini, pilihan ini. Kalau kamu tidak memahami kata di sini sebuah, kamu nanti pakai give. Sedangkan give ini digunakan untuk subjek I, you, they, we. Sedangkan kalau gives yang pakai S ini digunakan untuk she, he, atau it. Nah, jadi ini pentingnya saya ulangi kembali atau dibuatkan oleh koordinator bahwasanya mahasiswa tingkat 1 itu harus mempelajari noun atau 4 jenis kata yang paling sering memang bermasalah di saat membuat kalimat. Noun yang berfungsi sebagai subjek atau objek, verb yang berfungsi sebagai predikat di dalam kalimat, dan kita mempelajari adjektif yang selalu berhubungan dengan kata benda ya. Adjektif itu adalah sifat atau karakter dari sebuah benda. Oke. Nah, demikian penjelasan saya hari ini mengenai noun guys. Jadi ini sangat penting untuk kalian kuasai. Nah, jadi saya akan stop share dulu, kalian bebas bertanya, silakan. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Duh, saya lupa kan, kalian ini gak ingatkan saya tadi record ya. Belum udah di recording. Siapa yang merekam ini guys? Maaf ya, saya lupa. Makasih loh sudah ada itikat baik dari kalian.
Siapa yang merekam ini? Who records this? Saya, Pak. Thank you, Step. Baik sekali kamu, Bang. Thank you banget ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan sekarang dibuka kameranya seperti yang pertama. Yuk. Silakan sekarang saya mengajarnya hanya 15 sampai 20 menit, biasanya hanya 30 menit. Jadi kalau kalian nggak ada pertanyaan, saya anggap kalian sudah paham. Saya harapkan sih aktif bertanya kalau memang ada pertanyaan. Tapi kalau nggak ada pertanyaan, langsung saya akhiri pertemuannya. Ya, silakan. Pak, nanti Oke, baik. Ini siapa ini? Ini saya Jonathan. Stefanus ya yang ngomong ya? Bukan, Jonathan, Pak. Jonathan kok nggak kelihatan di sini? Jo? Iya, sebentar, Pak. Kamu nggak buka kamera ya, Jo? Kenapa Pak? Izin Pak. Makanya nggak kelihatan di layar saya. Nah, Sudah? halo, Pak. Halo, Pak. Di sini putus-putus suara Bapak. Oh iya, karena signal kamu yang jelek, Jo, bukan saya. Iya, Jo, iya. apa pertanyaannya, Iya. Jo? Saya di kampus Pak, masalahnya jadi nggak. Apa, Jo? Materinya nanti dibagiin ke grup gak, Pak? Di banyak di internet materinya, kamu ketik aja Noun udah ribuan ada materinya di internet. Oke, Pak. Saya nggak yakin kalau saya kasih ke kalian dibaca, makanya saya malas ngasih materi ke mahasiswa. Cari sendiri ya. Oke. Nah, kalau kamu cari sendiri di internet sambil kamu baca sambil masuk ke otak. Saya kasih materinya, boro-boro kamu baca, dibuka juga enggak. Ada pertanyaan? Dibaca, Pak. Nggak usah banyak ini cincong. Aku tahu kalian banyak tidur. Ayo, ada pertanyaan? Saya Pak Ave. Hai Ave, apa? Saya ingin bertanya penggunaan kata any dan sampak. Tadi saya Apa? nggak dengar. Penggunaan Any. kata Any. Contohnya, kalau saya bilang, kamu punya uang nggak? Itu pertanyaan nggak, Ave? pertanyaan Pak. Itu menggunakan any atau some? Tebak dulu, tebak. Tom. Bukan. Itu kalau pertanyaan dia pakai any. Do you have any money? Tapi kalau jawabannya saya punya, I have some money. Jadi kalau untuk pertanyaan pakailah any, tapi untuk jawaban positif pakailah some. Begitu ya? Oke Pak, terima kasih. Pokoknya kalau pertanyaan pakai any, karena kalau namanya kita tanya pasti nggak tahu ada atau enggaknya kan. Contohnya, ada orang nggak di rumah? Is there anybody home? Nah, kan kita nggak tahu ada orang atau enggak. Is there anybody home? Tok, 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 tok. Is there anybody home? Nah, any artinya ada orang nggak di rumah. Gitu. Terus tetangga sebelah ngomong gak ada orang loh di rumah. There is no any person at home. Any person. Kenapa pakai any lagi, sir? Sudah dijawab kan artinya negatif kan? Tidak ada loh orang di rumah itu. There is no any person. No any. Tapi kalau yang di dalam rumah nyaut ada orang di rumah aku loh. Itu pakai some. There is somebody at home. Jadi untuk jawaban positif pakai some, untuk jawaban negatif pakai any. Jadi any digunakan untuk membuat pertanyaan dan jawaban negatif. Kalau some digunakan untuk kalimat yang positif. Demikian, Ave. Paham? Baik Pak, paham. Terima kasih. Baik. Thank you so much. Lagi, siapa lagi? Kalau saya tanya Ikerman tanya dulu ke Reni.
Reni, kamu sudah punya pacar belum? Itu bahasa Inggrisnya apa? Kamu kan nggak tahu Reni itu punya pacar atau belum. Coba tanya. Bahasa Inggris langsung. Ayo. Buka mute. Kamu masih mute. Yuk. Harus pertanyaan itu ya, Pak? Haruslah biar ada jawabannya, karena jawabannya nanti pakai some atau any dari Reni. Ayo. Apakah kamu punya pacar, Reni? Tanya dulu, cepet. Langsung praktek dong. Kan kamu mau tanya ada atau enggak. Yuk. Ya, Pak. Yang Reni di mana ya, Pak? Hah? Yang Reni di mana? Gak Tanya. Nanti dijawab sama dia. Kalau kamu tanya dulu baru kelihatan wajahnya. Yuk. Oke. Hello Reni. Do you have a lover? Any boyfriend. Coba diulang. Kan kamu belum tahu, jangan pakai kan masih tanya, masih belum tahu ada atau enggak. Jadi do you have any boyfriend, Reni? Coba tanya dulu. Hello Reni, do you have any boyfriend? Jawab Ren. I have some atau I have atau I don't have any boyfriend. Gimana? I don't have any boyfriend. Dia pakai any karena dia belum punya pacar, Iker, masih jomblo. Jadi masih ada waktu kamu untuk PDKT. Ya. Jadi sambil belajar kita sambil cari ini apa namanya? Cem-ceman. Satria kok rambut doang yang kelihatan ini. Satria di mana? Di rumah. Oke. Satria tanya dulu sama Rachel. Rachel, kamu punya adik perempuan enggak? Coba. Gimana, Pak? Rachel, kamu punya adik perempuan enggak? Adik perempuan apa bahasa Inggrisnya, Sa? Dai? Little sister. Iya. Coba. Do you have a little sister? Jangan kan kamu belum tahu, Satria. Coba diulang. Rachel, do you have any little sister? Oke, jawab dulu Rachel. I don't have a little. Jangan pakai any, kan negatif. I don't have any little sister. Iya, langsung. Jadi kalian ingat di otak kalian. Jadi kalau langsung praktek seperti ini ingat. Santia. Iya, Pak. Tanya dulu Stefanus, kamu udah punya pacar belum? Do you have any girlfriend? Stefanus harus ada loh namanya. Diulang. Do you have any girlfriend, Stefanus? Jawab Stefanus, jujur ya, nggak boleh bohong. Stefanus, jangan pura-pura diam kamu. Pak, putus-putus Pak sinyalnya. Sombong kali kau, Step. Jawab dulu. Salting dia, Pak, salting. Jangan kau menggantung perasaan seseorang. Jangan di ghosting ya. Stefanus, jawab dulu. Siap, Sir. Gak usah jual mahal kau. Siap, Sir. Izin menjawab, Sir. Jawab. Izin, Sir. Jawab, Sir.
Jawablah, nggak usah lama-lama. I am no boyfriend, sir. Kok boyfriend? Girlfriend. Kamu cari laki-laki pacarnya. Kamu homo. Maksudnya girlfriend, sir. Tapi kamu nggak homo kan? Coba diulang dulu. Enggak, mau, sir. No. Diulang. I don't have. I am no. Nggak ada I am no. I don't have. Ini bahasa Inggrisnya bahasa Inggris dan Toba ini belum bisa. I don't have any girlfriend. Ya. Ini girlfriend. Lala. Belum punya dia Satya, Siap. masih terbuka lowongannya ya. Baiklah. Nah, terakhir ini Michael. Tanya dulu si Lucy ya. Lucy, kamu punya mantan enggak? Pertanyaannya beda sekarang. Kalau punya mantan artinya dia lagi jomblo sekarang. Tapi pertanyaannya beda. Yuk, jangan langsung to the point. Kamu punya mantan nggak, Lus? Nanya dulu. Lucy sudah menunggu berharap-harap cemas itu. Tanya dulu cepat. Ini gimana kamu ini? Yang kau masukkan ke SD. Jangan. Dia udah suka snap simpan terus memorinya. Siapa lagi yang ngobrol ini? Jangan pacaran dulu kalian itu guys. Kita lagi menyambungkan Lucy dengan siapa tadi? Kok hilang kamu? Lu siapa tadi yang aku suruh itu nanya kamu? Michael kalau nggak salah. Mana Michael? Kok hilang dia? Kamu Michael, pura-pura kamu. Ayo tanya dulu. Apa tadi pertanyaannya, Pak? Nggak usah lah diulang-ulang, kamu udah tahu ah. Apakah kamu punya mantan Lucy? Coba dulu. Do you have former Lucy? Any ex-boyfriend? Coba diulang. Do you have? Michael? Do you have Any ex-boyfriend Lucy? any ex-boyfriend Lucy? Lucy jawab dong. I don't. No, I don't have boyfriend. I don't have any Boyfriend. ex-boyfriend. Oh, any ex-boyfriend. Kalau Sorry, sekarang udah punya berarti. Berarti sedang menjalin hubungan sekarang, Lucy. Ada mantan berarti sedang berarti kan? Oke, teman-teman, jadi begitulah penggunaan any dan some seperti yang tadi ditanyakan oleh Ave. Mudah-mudahan sudah paham ya. Oke, jadi Jonathan jangan pura-pura minta materi ya. Di internet banyak ya Jo ya. Sambil kamu cari nanti sambil belajar. Oke bos? Oke, jadi mudah-mudahan materi hari ini sangat berguna buat kalian. Jadi materi hari ini saya ulang, judulnya adalah noun. Noun terbagi dua sesuai dengan kuantitinya, ada uncountable dan countable. Di dalam mempelajari noun, kita juga mempelajari namanya determiners.